Senja mulai turun di Ubud, Bali, ketika Rani memasuki villa tua yang baru dibelinya. Udara lembab dan aroma rempah-rempah khas Pulau Dewata menyambut kedatangannya. Namun, ada sesuatu yang aneh di balik ketenangan itu. Rani memulai renovasi villa dengan penuh semangat. Namun ketika para pekerja mulai menggali halaman belakang, mereka menemukan sebuah sumur kering yang terlupakan. Bau amis yang menyengat seperti campuran darah dan bunga Kamboja busuk menguar dari dalam sumur. Tiba-tiba salah satu tukang bangunan menjerit dan menolak untuk melanjutkan pekerjaan. Dengan wajah pucat, ia berbisik pada Rani. "Ini sumur penebusan, Nona. Tempat arwah penari legong yang dibunuh saat penjajahan dulu." Mereka belum tenang. Malam itu Rani tidak bisa tidur. Suara gamelan samar-samar terdengar dari kejauhan, berbaur dengan isak tangis seorang anak perempuan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasi. Namun, mimpi yang datang malam itu mengubah segalanya. Dalam tidurnya, Rani merasakan tubuhnya bergerak dengan anggun, menari legong dengan kostum tradisional Bali. Ia bisa merasakan setiap gerakan jemarinya yang lentik, setiap hentakan kakinya yang gemulai. Tapi ada yang salah. Ia bukan menari di atas panggung, melainkan di tepi sumur yang gelap dan dalam. Pagi harinya Rani terbangun dengan mual hebat. Ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Matanya terbelalak ngeri melihat gumpalan rambut hitam panjang di wastafel. Ini bukan pertama kalinya. Setiap pagi sejak menemukan sumur itu, ia selalu muntah rambut. Ketakutan mulai menguasai Rani. Ia memutuskan untuk menutup sumur itu, berharap bisa mengakhiri mimpi buruk yang dialaminya. Dengan bantuan beberapa pekerja yang masih mau membantunya, mereka mulai mengurup sumur dengan tanah dan semen. Namun tepat ketika mereka selesai menutup sumur, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di lantai villa, muncul tulisan merah darah yang seolah-olah ditulis dari dalam tanah. "Masih ada yang belum kembali." Rani terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Ia sadar bahwa menutup sumur bukanlah solusi. Ada sesuatu atau seseorang yang masih terperangkap di sana. Arwah-arwah penari legong itu masih menuntut keadilan, masih mencari jalan pulang. Malam-malam berikutnya suara gamelan dan tangisan anak perempuan semakin jelas terdengar. Rani mulai melihat bayangan-bayangan menari di sudut matanya. Kadang ia merasakan sentuhan dingin di bahunya, seolah ada yang mengajaknya menari. Rani tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah villa ini, tentang para penari legong yang hilang, dan tentang ritual yang mungkin bisa membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Karena Rani sadar, villa ini bukan hanya tempat tinggal barunya. Ini adalah panggung bagi sebuah tarian penebusan yang harus ia selesaikan demi ketenangan jiwa-jiwa yang telah lama menunggu untuk kembali. Jika kalian suka cerita misteri ini, jangan lupa tunjukkan dukungan kalian dengan like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.